Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Anti Mainstream Official. Apa nih? Kali ini kita pengen ngasih tahu ya buat kawan-kawan ya. Mungkin kita jarang upload video, mungkin karena kita punya kesibukan masing-masing ya bro. Biasa lah ya kan, kita kan bekerja di sisi lain kita bekerja, di sisi lain kita ngerjain orang. Iya benar sekali. Betul sekali itu. Hari ini konsepnya kita cuma pengen makan-makan biasa ya bro. Makan biasa, sharing, ngobrol, cerita-cerita tentang masalah cinta dan kehidupan. Mungkin kita bikin durasinya lebih lama ya kan. Iya. Ya semoga aja pun ditonton ya, kalau nggak ditonton ya jangan di skip lah ya kan. Tolonglah. Kita pengen ngucapin terima kasih buat siapa dulu. Kalau kau pribadi lah bro. Buat editor kita juga. Buat editor. Yang jelas buat kawan-kawan kita yang dukung kita selama ini lah ya. Semua para viewers. Para viewers. Ya. Mulai grogi ya. Karena kau tadi tak makan gergaji kan. Iya, gaji lah. Kita cuma pengen bilang makasih buat kawan-kawan yang sudah nge-share kita, yang nge-share video kita, support kita ya kan? Terus ya setiap kali bikin konten ya pasti ada naik turunnya ya, biasa lah. Namanya merintis kan. Merintis. Nggak semua instan. Kita masak mie aja kan pakai air panas dulu bro. Panas. Kata kita masak. Tapi mie ada juga yang goreng bro. Ada. Goreng macam-macam caranya. Yang jelas kita di sini pengen sharing-sharing aja ya. Iya. Sharing ringan, ngobrol. Mungkin dibilang podcast juga, mungkin terserah lah ya. Ada termasuk sedikit lah. Ada termasuk. Yang jelas kita pengen berbagi pengalaman. Ya siapa tahu sih pengalaman kita sama dengan kalian juga ya kan. Iya. Ya kalaupun tidak sama tolong disama-samakan. Dimiripkan. Tapi kalau mirip tak sempurna ciptaan Tuhan bro. Nah, karena setiap manusia diciptakan itu berbeda-beda. Betul. Oke. Gak usah berlama-lama ya. Sini kita pengen ngobrol apa sebenarnya? Ya udah lama-lama ngobrol kan ya. Ngobrol apa bagusnya? Ngobrol apa ya? Bingung juga. Macam-macam ya. Editor tolong nanti bunyi titik. Oke. Hari ini kita makan santai ya bro. Kayak anak-anak prasmanan lah udah bro. Ya, kayak biasanya Sambil kita makan, ya kita ngobrol-ngobrol ringan. Ya cerita-cerita tentang kehidupan masa lalu. Ya, riwayat hidup. Seperti orang nak melamar kerja harus ada riwayat hidup kan. Iya. Ya. Jelas dong. Jelas. Kalau saya bisa terima. Di sini apa? Aku nak bertanya. Aku ya. Iya. Nanya apa ya? Bahasa anaknya aku. Kok kelahiran mana? Asli orang Pembilahan Pak. Kita makan bro. Makan bro. Pembilahan itu aku di dekat Pekanarba. Kenapa ya? Tepatnya Jalan Karyatani Part 9. Karyatani. Itu pada 9. Ya Part 9. Berarti yang di daratnya lah gue. Iya tidak. Kalau aku kelahiran di Pembilahan juga. Ke 9. Tapi besarnya di Guntongnya. Sambu lah. Kalau Guntung bukan kampung aku, kampung orang. Jadi berarti kok lama dong di sana bro? Di mana? Di Pembilahan. Lumayan. Kami Pembilahan tuh SD-nya sekolah di SDN 011 pertamanya. Dekat Pekanarba juga. Itu sampai kelas 3. Pindah aku. 3 betul. 3 SD. Buat kawan-kawan ini aku cuma ngasih tahu. Di sini kita tidak ada makan-makan yang
seperti video-video kemarin ya. Iya, yang aneh-aneh. Karena kan kita pengen santuy ya, santai. Ngobrol. Oh iya nih, ini ayam goreng buatan mama aku nih. Buatan mama nenek Buatan kita ya. mama aku tuh. Ini ada sambal matah bro. Oh, Tetap ada sih. kita ada. Mainstream juga. Tapi kita mainnya slow. Ya slow aja, santai lagi. Karena di sini kita pengen ngobrol-ngobrol ya. Ya. Oh jadi lanjut. Sekolah tadi kan. Ya sekolah. Selama sekolah tuh pertama, kelas 1, kelas 2 tuh setiap sekolah ada peringkatnya ya. Iya dong. Aku Itu dulu pas kamu sekolah itu dari satu kelas itu berapa siswa itu? kalau siswa sih mungkin ada 30-an orang. Itu kalau sekolah SD apa namanya? SDN 011 SD 11 ya. Bulan Arba. Bulan Arba. Aku pernah juga sekolah itu pas kelas 5 ya, kelas 4, kelas 5 ya. Kelas 4 kalau nggak salah aku. Iya kelas 4. Sekolah di SD 009 dekat Kodim. Iya, Pada di 9. 49 tebing dekat tepi laut ya. Kan biasa gini aja bal. Iya sih ya. Iya. Ada lah. Tapi kau terus ini kau biasa Paling ngomong aja di situ aja. Jadi di aku tadi Bulan Arba SD. Bulan Arba. Kalau aku di SD 09 itu di mana tuh? Ke Kodim. Iya Kodim. Sekarang udah berubah bro. Pas aku balik ke bulan kemarin Iya. udah berubah lagi. Nama SD apa tak tahu. Banyak lah perubahannya. Sekarang pun di sekolah aku yang dulu tuh SD 07. SD 011 ya. Bulan Arba tuh udah jauh perubahan. Dulu kok pengalaman paling pahit pas sekolah tuh apa bro? Pas masih SD lah. Nama kita anak SD kan. Ya pasti ada bro yang nama bully-bully itu pasti. Pertama itu kan masih lugu kan. Gulu-gulu-guluan lah ya. Itu memang belum berani ngelawan orang. Kan Dibully kita kan. tidak boleh melawan orang. Sama kalau satu mukul kampung orang boleh. Iya. Kalinya Melawan orang tak boleh, mukul boleh. itulah sekarang. Ayah, Jika hukum perdana tidak berlaku lagi, kita pakai hukum adat aja ya. rumah adat tua lagi. Potong tangan. Oh jadi pernah dibully juga ya? Pernah lah. Aku pernah juga pas sekolah kemarin tuh di Cibelahan tuh. Kan aku kan pindahan bro. Iya. Pernah juga aku dibully dengan kakak kelas. Oh, kakak kelasnya memang lah. Aku kan tinggalnya di dulu di mana ya? Parit 8 Gang. Parit 8 Cendana kalau nggak salah. Itu ujung sekali. Pergi pun aku jalan kaki karena orang tua miskin kan. Iya, kan kita nih Susah lah bro. payah lah. Kan tahu sendiri masih tahun 2000 berapa tuh ya? Gue 2000-an lah ya, 2000 ke bawah kalau nggak salah tuh 2000. Bisa tahun 90-an gitu ya. Enggak lah, Belum ya. belum. 2000 lebih lah intinya. Tahun 2000-an. Sekolah jalan kaki, kau tahu sendiri lah bro, macam mana Cibelahan bro. Iya. Capeknya bro jalan bro. Sekolah jauh ya. Dia dihina orang. Ya karena apa? Miskin bro. Iya. Sekolah jajan berapa biasanya bro? Paling banyak dulu ingat 500 rupiah. 500 rupiah. Itu dapat lontong tuh kalau salah berapa ya, 250 berapa. Mie Sakura tuh harga berapa juga? Mie Sakura 500. Aku dulu sekolah SD masih ingat lagi kelas 4 tuh. Aku belanja 2000 lah sama aku. Jadi aku pernah ya beli. Kau tahu mie Pitami ya? Dia ya. Pitami ya. Alhami, Iya. Sakura kan dah legend betul bro. Legendary. Pernah aku beli duit nih pas-pasan nih kok. Jadi pengen sarapan. Jadi belilah aku mie Pitami. Rupanya pas aku rendam tak ada bumbunya. Jadi kan Jadi nak beli lagi duit tinggal 1000 bro. masih lama. Tak mungkin lah lagi kebilangan. Jadi caranya mau macam mana kalau kamu tahu? Pakai garam bro. Jadi aku tuh makan itu kehirup mak sedih sampai nangis aku. Serius. Saking susah. Masinnya yang itu paling. Wih, payah lagi dibilang. Jadi orang kan pas zaman aku tuh lagi ngetren-ngetrennya sepeda BMX. Iya. Aku pernah pakai sepeda tuh Utara. Utara tuh rata. Sudahlah sepeda tuh buruk. Asli nih aku cerita ya. Di belakangnya tuh ada ada tempat duduk. Iya, Di situ betul. ada lakban. Ya biasanya untuk kan Ya. orang tua kan untuk narik-narik Iya, kayu kan. udah untuk ngambil apa sayur di Iya. darat kan rumah nenek kan. Iya. Jadi aku pakai itu. Sudahlah mau sepeda tuh udah buruk, masya Allah. Rantainya itu bro, apa namanya tuh? Los.
Iya los, jadi tiap kali naik tanjakan kan Timbalan itu kan banyak jembatan Iya, ya. jembatannya banyak kan. Dari Parit 8 ke Parit 9 kan berapa jembatan tuh? Banyak tuh, berapa jembatan. Ya nggak tahu lah. Jadi pas aku naik jembatan, Nah, rantainya los bro. Jadi- Jadi dorong. nah, Kekawanan aku pakai sepeda, ada yang sudah pakai motor. memang iya. Orang-orang enak gitulah. Baju dah, pokoknya kalau sampai sekolah tuh baju aku tuh dah buruk. Nah, Bukan buruk kan, memang buruk baju itu bro. Jadi Iya. kayak ada keringat-keringat ya. Maklum bahkan Malu lah. karena Dulu kan itu bapak aku kan pernah dia bapak aku di PHK juga dulu. Jadi balik ke Timbilan, buka usaha, tapi ya usahanya itu nggak jalan lah. Tahu lah, belum ada jalannya kan. Heeh. Sempat ngontrak orang tua. Pokoknya kita makan pun susah. Sulit. Masih nggak lagi aku ya beli udang. Nah, Udang bekas orang jaring tuh. iya. Udang apa itu? Kau pasti tahu lah. Udang bajang. Kalau kita bilang satu canting gitu ya. Ya, Satu canting itu 2.000. Mama aku beli 2 canting di sambal goreng. Cabenya itu pun sedikit gitu, bukan apa bro. Cabai mahal kan. Iya. Mau warnai itu mana Iya. sedikit. Sedih bro. Iya. Nak makan enak nunggu keluarga datang dari kampung ke Timbilahan. Nah, Itu pun kadang dia beli sate, beli apa pokoknya. Ya sedih lah. Kan kami kan ada beradik banyak bro. iya, keluarga banyak kan. Keluarga Keluarga banyak. beradik. Dihina orang. Ya, pastilah dihina orang Iya, karena cerita apa? gitu memangnya. Ya, tapi sekarang ya itu kan cerita bro. Iya, cerita kita. Semua orang punya masa lalu. Itulah. Ya kan? Tapi sekarang kita punya masa depan. Tergantung kita aja lagi milihnya kayak Betul. apa. Betul kan? Tuh. Nah, kita yang menjalani hidup. Iya, hidup kita harus dijalani dan dinikmati. Jemputlah waktumu. Karena waktu tidak akan menjemputmu. Wow, Itulah ya. maksudnya apa tuh? Ya, sesuatu yang kamu ingin tuh harus kamu tujui. Betul. Jangan menunggu. Kita harus punya hope and purpose ya, Iya. bahasa Banjarnya kan? Ya, orang Banjar. Iya betul. Anak jauh, anak nyaman, giati begawe. Iya, jadi juga. Mau anak melarat, oh itu Tapi yang kultur orang kita nih gimana ya? Ada juga sih sebagian yang orang aku tengok dia kerja hari ini, Nah. seminggu lagi baru kerja. Ya, Kerjanya tuh ngopi, kedai kopi, bercerita tak jelas. Ya kan, tak tahu tidak nasi beras habis di rumah. tangga bol dapur, Tak ngebul bro. asik di kopi ya kebulnya kan. Ya. Kita ya janganlah jadi kayak gitu bro. Iya. Sekarang ini kita masih muda ya, kerja keras lah. Maksudnya tuh kerja keras tuh bukannya harus kita kerja keras kayak gini-gini, tidak, maksudnya itu kita harus kerja cerdas. Iya. Yang seperti kita sekarang ini coy, ini kita kan main-main, tapi Iya. dari main-main kita bisa menghasilkan uang. Sesuatu uang Nah, iya. Setidaknya kan apa berguna juga buat orang. Iya, bisa menghibur lah ibaratnya Iya. kan. Ya nggak apa-apa sih terserah bodoh, karena dari kebodohan kan kita bisa menghasilkan sebuah Iya. karya ya. Bisa buat orang tertawa yang Dan nonton. tersenyum betul. Oh jadi sempat pindah ke sini itu ceritanya kayak apa bro? Nah, dulu kan sekolah sana tuh kelas 3 aja sampai di SD. Terus Pindah lagi ke Junjangan. Junjangan tuh apa namanya? Sungai Junjangan tuh kedalaman dari Tembilahan. Hmm. Kalau sungainya tuh kita mengikuti dari sungai, hilirnya tuh Bukan dari sungai Amazon kan? bukan. Sungai luar. Sungai luar. Nah, sungai Emang luar. enggak, sekarang nih aku bertanya, orang bilang sungai luar. Hmm. Sungai dalam tak ada ya? Sungai dalam tuh Allah ya bang. Hah? Makanya orang kanalnya sungai luar tuh bang. Nah. Iya, memang keren sih coy. Iya. Daerah-daerah ini yang di bro. Lumayan lah. Jembatan terpanjang juga di situ kan. Jembatan apa tuh? Jembatan Getek kata orang. Oh, getek. Nah, Getek yang sering. itu bebek. Jadi Nah, bagian situlah sungainya masuklah ke dalam tuh ngarannya Sungai Junjangan. Nah, pindah aku ke SDN 05 Marginal. marginal. Ya marginal memang Wow. Berarti kita ini kaum marginal yang terpinggirkan oleh peradaban penguasa yang tak jelas ya. Lah. Ceritakan Berarti memang kau pernah kerja pernah sekolah di. ya sekolahnya pun ini aku nih alumni pertama. Wow. Itu ya aku cerita juga sekolahnya memang pertama kali aku masuk
kaget. Kenapa? Sekolah itu waktu tuh numpang, posisinya numpang di rumah orang. Oh iya. Oh numpang. Oh, kalau itu sekolah apa tuh? Kalau di kota tuh namanya sekolah apa tuh? Editor. Ruko ya. Enggak, maksudnya itu enggak, itu kan sekolah jalanan. Iya, sekolah numpang gitu. Iya. Iya, sekolahnya tuh ada sih. Jadi Posisinya tuh ibaratnya nggak layak mungkin juga lah. Oh iya, maksudnya Nggak layak. Nggak layak lah untuk di tempat ajar Aktivitas, ngajar. nah. Soalnya pas banjir cerita bapak-bapak situ sama guru-guru situ banjir pokoknya habislah murid-murid tuh cepuk-cepuk katanya main-main air di sekolah tuh. Sekalinya kejadian itu katanya angin hujan jadi roboh lah sekolahan lo. Makanya pindah dulu ke itu dekat situ ada Saya juga kan rumah saya orang kan. dulu ya. Nanti Iya. pindah situ dia kan. Jadi aku nih pertama pindah situ kaget lah. Sekolahnya kok gini gitu kan. Itu sekolahnya gratis atau itu sekolahnya apakah ada bantuan pemerintah? Ya gini, alhamdulillah Apakah sekolah itu sudah atau independen? diperdulikan oleh pemerintah juga lah, ada lah. Siapa yang Kalau dipedulikan diperlukan. pemerintah kenapa kayak gitu bangunannya? Mungkin itu pertama kali ibarat. Oh iya, mungkin belum Iya. terekspos Ya, lah. betul, belum terekspos. Jadi kami ini alumni pertama itu lulusan Itu pas alumni pertama itu berapa siswa? itu yang kelas 6 tuh kalau nggak salah 20-an orang gitu. Oh, itu dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Atau kalau langsung dari kelas 6 atau Ya, dari kelas 1, aku nih 2, 3 bertahap. Aku pindah situ pas kelas 3. Oh, Itu berarti kelas 3 paling oh. tinggi itu. Oh iya iya. Nah, jadi Iya, kelas paham, 4 paham. kami. Nah, gitu. Kelas 5 kami, kelas 6 kami lulus. Nah, numpang di rumah itu betul-betul cuman dindingnya papan, itu kita kepala kita nembus ke kelas 1 kelas 2. Iya. Guru kami itu memang cukup berjasa buat dia. Ya guru sih berjasa sih bro. Ya tanpa guru ya tadi kita bisa bicara speak up kayak gini bro. Itu pun sekolahnya saya nggak menggunakan tas lagi, cuman menggunakan kresek kata orangnya. Ya, aku pernah juga di masa itu bro. Aku pernah aku pernah sekolah. Ya. Jadi tas aku ini bolong bro. Ya kan. Jadi tak sekolah nanti orang mama aku marah. Jadi satu-satunya tuh itu tadi pakai kantung asoy. Aku masih kali kantung asoy warna merah. Iya, sama. Tapi aku lukis di situ bro pakai spidol. Oh, biar gaya. Ada gambar-gambar orang. Oh. Ya, jadi agak gaya lah sih walaupun terhina kan. Gambar apa tuh? Aku bikin gambar-gambar gini, bulat, gini. Nah, itu deh. Orang-orang yang midi. Iya, orang-orang ini tuh. Iya. Nah, itulah. Lama juga aku pakai gitu, ada 2 bulan. Nah, kan. I shit, man. Iya. Nah, jadi gitu tadi ceritanya. Hmm. Jadi kau pernah juga lah ngalamin kayak aku ya, pakai sekolah, Iya. pakai tas plastik kantung asoy. Ya, tak pakai sepatu lagi. Pernah juga aku. Pernah lah. Sampai aku ibarat kata tuh baju sekolah pun tak ganti sampai lulus. Wow. Berarti perekonomian memang Ya memang Susah betul ya? Susah lah. berarti sama lah. Ibarat kata tuh selagi masih bisa dipakai kita ini. Enggak, kau ada berapa? 5 orang. Kau naik berapa? Paling pertama. Oh, berarti tanggung jawab lebih besar lah ya. Ya, kayak itulah ya. Karena anak pertama itu ibarat kata bisa harus jadi contoh buat adik ya. Betul. Kalau aku ada beradik 8, kalau ada 4. Anak keempat dong ya. Ya ceritanya sih kalau cerita kayak gitu tuh gimana ya? Ya dulu kan banyak anak pasti dibilang tetangga. Iya. Betul lah. Betul. Jangan tetangga keluarga juga bilang gitu. Iya. Itu. Banyak anak nggak bisa ngasih makan lah, nggak bisa belikan pakaian lebaran. Iya. Pernah ngalamin kayak gitu juga. Sekarang alhamdulillah ada besar semua. Iya. Kita pun bisa ada bantu orang tua. Tapi orang yang bilang kayak gitu tak bisa, anaknya tak bisa bantu orang tuanya, yang ada nyusahin orang tuanya. Ada kayak gitu bro. Ada. Betul lah. Ya kalau kayak gitu tuh biasa lah kalau kayak gitu. Iya namanya. Jadi kau sekarang nih kerjanya apa? Aku nih kerja udah 3 tahunan lah, mau jalan 4 tahun. Wow. Belum ada pindah-pindah sih. Berarti Itu tepatnya di PT STI, oh, Sumatera Timur Indonesia.
Itu PT yang terkenal juga ya. lumayan tuh. Di Cina ada juga cabangnya Katanya. Tapi kan kita kan hanya sekedar buruh. Iya, Nggak hanya usah- buruh. buruh. Yang Kita penting nggak usah terlalu promosikan lah biarin aja. Iya. Kita kan cuma operator. Pelaksana tuh. Pelaksana. Operator ya bang. Operator ya. Helper bukan? sana helper. Aku juga pernah kerja di PT. Nah, bagian apa Bang? Aku bagian panel. Panel. Hmm. Di mana tuh Bang? Di PT tapi nggak sebutkan ada departemennya. Iya iya. Nah, yang jelas itu 8 tahun juga aku di situ bro. Hmm. Bosan aja, pengen keluar dari zona nyaman. Berapa tahun kerja itu? 8 tahun. Lama juga. Coba Tadi kan saya tanya. Iya. Entah ya, betul. Iya. Kawan-kawan, ya kita sini cuma sharing-sharing. Nanti kita akan ada tamu, ya kan? Iya. Nah, undang lah. Kita undang lah. Kita kan sini cuma sharing bro. Iya, sharing aja. Sharing sambil makan. Ini ntar lagi lagi makan ya. Kalau ada tamu harus ada makan. Oh jadi 3 tahun lah ya kerja di PT. Iya. Dan di situ sekarang kan jalan 3 tahun, ini udah jalan 4 tahun. Iya. Ada nggak titik di mananya bosan? Namanya bosan. Titik bosan tuh berkata tuh hampir akhir-akhir ini udah menghantui itu besar. Tapi kan nggak bisa keluar, maksudnya tuh ya kita kan bosan pasti. Ya itu Cuma kita pengen keluar tuh mau ngapain gitu. itulah ada kata-katanya. Hmm. Memang membosankan tapi bertahan karena keadaan. Wow, Ya. karena keadaan aku bertahan ya kan. Tapi itu di bidang pekerjaan bro, bukan bidang perasaan kan? Iya, itu pekerjaan. Dan lama perasaan, Cok. Jangan perasaan cok, kacau. Oh, Tapi perasaan aku makan enak ya. Makanya enak. enak. Masa nama aku emang juara bro. Makanya saya kita nih Bukan six pack oversize. oversize. Oh jadi Bukan six pack ya. One pick. konsep. One pick apa Big one big fight, big fight. Big five. Jadi modal 4 tahun. Kerja. Tapi seandainya gini ya, channel kita di sukses nih, pasti dong, pasti sukses. Amin. Amin. Ya, karena aku yakin gini bro, tak kalah aku merintis sesuatu, aku nggak terpatok dari apa ya, nominal. Kadang kan orang, contoh gini ya, orang usaha, pasti orang mikir gini ya, aku harus punya omset sekian nih. Iya. Tapi tak sesuai ekspektasi, nanti down. Kalau udah aku jalan aja dulu, jalan Pelan-pelan. pelan. Ya alhamdulillah sekarang ya tak banyak sedikit dapat hasilnya lah. Dapat hasilnya. Ya. Jadi kalau aku sekarang ini bro, kalau bicara tentang ini, aku nikmati proses yang Tuhan kasih ke aku. Jadi kalau saran aku gini bro, aku pun pekerjaan kita kerjakan. Iya. Tapi yang halal ya. Iya. Jangan malu. Iya. Kadang kita pasti malu, ada titik malu karena apa? Game sih. Enggak. Kadang kita kan ketemu bos, Nah, ya. Dia bos dia kerjaannya pakainya rapi bro. iya. Beda lah Capek sama lah. bawahan. Kotor-kotoran, maksudnya pakai Iya, lepas lah. oli. Iya kan? Iya. Bau. Bau tuh. Karena aku juga pernah gitu. Hmm. Tapi aku prinsip aku tak pernah malu sih. Sama aku kok. Aku gak peduli sama orang. Hmm. Yang penting aku kerja nggak nyusahi orang. Itulah. Tuh. Karena di hidup kan nih ya, yang nyusahi orang tuh yang gak kerja tuh. Tuh. Padahal kerja tuh ada. Coba kalau ini tak mau kerja. Nah, makanya ya di manusia ini aku diajarkan sama mama. Kalau laki ya itu ajaran mama. Dari kau mulai bisa kerja, kau akan kerja sampai mati. Maksudnya kerja sampai mati. Berarti nggak ada istirahatnya dong. Iya. Kalau aku nggak itu bro. Maksudku tak sama lah dengan kalau aku ini prinsipnya. Aku lagi muda aku kerja terus. Iya. Jadi karena aku usaha, aku prinsip apa ya? Sekarang ini planning aku di saat seandainya Tuhan kasih umur ya. Kan kita tidak tahu nama umur nih bro. Iya. Misalnya usia aku misalnya udah 40 tahun. Hmm. Aku pengen deh. Aku nggak mau kerja lagi. Semua orang pasti mau gitu. Aku pengen santai di rumah.
dengan anak bini aku kalau punya bini ya. Iya. Amin lah. Jadi aku maksudnya itu lagi muda nih, aku kerja terus. Nanti kalau sudah ada usia aku 40 tahun aku pengen santai, nghabiskan waktu dan kawan-kawan aku Ya, sama keluarga. nah, jadi terusnya tuh biar usaha aku aja yang jalan. Makanya sekarang ini aku itulah segala sesuatu yang ibarat kata itu yang halal lah. Apa yang aku bisa aku kerjakan. Jadi lagi muda nih jangan sia-siakan waktu bro. Ya. Jangan gunakan terlalu. Biarlah kita sakit di saat usia muda bro. Yang poya-poya betul lah kan. Nah jadi kalau enggak, kadang kan ada juga gini bro. Orang tuh dia lagi muda, tak ada kerja. Ya kebanyakan juga pikirnya Ya. nanti lah nih. Jadi pas dia tua, dia sakit-sakit, kan banyak yang kayak gitu bro. Sama. Contoh nak beli obat aja tak bisa. Ya sulit. Ya enggak, ya obat, nak berobatnya susah. Karena tak ada duit. Nah, karena sebenarnya itulah aku bilang dia tidak memanfaatkan usia mudanya bro. Iya kan? Kan kata Tuhan tuh segala sesuatu itu telah kucukupi semuanya. Ya. Kalau kau nak lebih carilah, kan sudah kusediakan kata Tuhan, betul tak? Betul. Nah, cuma manusia ini itu tadi mentang-mentang disediakan Tuhan sudah tak mencari lebih, betul tak? Iya. Kalau ada juga orang bilang ini, aku hidup ini tak mau lah, maksudnya itu tak terlalu muluk-muluk, aku nggak sederhana aja lah. Apa? Intinya tuh bagi aku uang itu bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh uang di Ya, dunia ini bro. betul. Betul kan? Kita mau bahagia butuh uang. Nah, sedangkan kita sakit aja perlu uang. Iya. Kalau kita sakit nggak ada uang, gimana nak berobat? Nah, boleh sakit, boleh kau nggak ada uang, tapi jangan usaha penurangan. Nah, Betul tak? Betul. Nah ini tidaklah, sudah latih sakit, usahakan orang. Iya. Betul tak? Betul. Makanya carilah uang semampu kita kan. Karena dari kita pun berbeda-beda jalannya yang diberi Tuhan kan. Ya kalau aku ya Maksudnya, sekarang nih seandainya apa berhasil di sini, rezeki kita di sini, aku tuh pengen tuh orang-orang terdekat aku tuh merasakan hasil yang kita kerjakan selama ini, betul tak? Betul. Yang kita bikin kayak gini, kita terlihat bodoh. Iya. Aku pengen tuh keluarga aku tuh merasakan, oh ini hasilnya kayak gini. Jadi tuh Melihat juga kan, kayak gini lah hasilnya. ya kita segala sesuatu yang pengen kita kerjakan tuh bro, haters yang paling pertama itu keluarga kita. Iya. Percaya tak? Percaya. Ya kan? Misalnya kita nak bikin kerjakan ini nih, pasti ada keluarga kita bilang, ngapain kau kerjakan kayak gitu? Kalau berhasil, kau buang-buang duit. Nah, tapi kalau kita sudah berhasil di situ, pasti kita dibilangnya anak yang sukses. Amin. Nah, sebelumnya kita dibilang itu jangan gini. Ya, belum tahu bang ya hasilnya kan. Tapi kalau keluarga aku dukung aja sih. Ya. Kalau keluarga kau macam? Dukung aja dia. Lagipun kegiatan ini cuma kita tuh melakukannya cuma hal bodoh itu untuk konten gitu kan. Itu tadi saya bilang, karena dari kebodohan kita bisa menghasilkan sebuah karya yang bisa buat orang tertawa, itu sudah jadi pahala buat kita bro. Iya, buat orang tertawa kan. Betul tak? Betul lah. Kan Nabi Muhammad tuh aja tak pernah kan dia bikin orang tuh marah. Iya. Pasti setiap kali dia datang ke orang pasti orang tuh bahagia. Betul. Betul kan? Betul. Mungkin penonton ini bilang, nah apa nih kontennya gini-gini. Memang kita hari ini memang konsepnya pengen ngobrol aja. Iya. Kita udah bilang kita ini mau gimana ya, cerita-cerita gitulah. Cerita sambil makan. Ya cerita sambil makan. Oh kita kedatangan kawan nih, kita suruh main dulu langsung gimana? Boleh, masukkan aja langsung. Sudah bisa dipanggil ya? Sah. Oke, kita ada kawan namanya Ibal, bisa dibilang Abal, ya kan? Kita pengen sharing-sharing juga. Iya.
Ini Abal. Firman Firman apa? Dika. Firman Dika. Kalau aku manggilnya Abal. Kalau Tapi bukan abal-abal ya. Abal anak bola. Iya. sekali main bola gimana bola. Kita cocok main bola, cocoknya main pingpong. Apa gitu? Hah? Postur tubuh gua tak meyakinkan, bro. Oke, Abal. Sekarang nih, Firman. Kalau di Sambu nih dikenal lah Abal kan. Kalau di luar itu beda. Iya, beda bahasa. Firman. Kamu kan sekarang nih kuliah nih, bro. Iya bro. Kuliah. Tapi kan sekarang nih kita lagi corona ya. Ya. Lagi corona nih kau kerja ya, bro kan? Ya. Kenapa kamu mau kerja, bro? Kan anak-anak lain kan mungkin tak kepikiran karena di saat pandemi kayak gini kan dia pengen happy. Kok kerja, bro? Kerja lah. Uang UKT mahal. Wah. Bayar kos lanjut. Oh, walaupun tidak kuliah sekarang nih, tetap Iya, tetap aja. kok gitu? Ya, barang-barang nah tangan ada dibuang itu kami buka tuh. Nah, dibuang itu kami buka tuh. Iya. Betul. Kau kuliahnya di mana tuh? Di Undri. Tahu Bang Undri? Tahu. Apa tuh, Bang? Hah? Universitas Riau. Wih. Tahu dong. Di mana tuh? Hah? Riau Bukan di baru. Kan baru. Bukan Teluk Bengkong Pemilihan. Pemilihan juga. Kalau Timbilahan apa? Indragiri ya? Unisi. Unisi. Universitas. Aku pernah punya mantan di Unisi. Apa? Hah? Jadi kau di Undri. Di Undri, Bang. Jurusan? Jurusan kelautan. Kelautan. Berarti ceritanya nanti jadi pelaut lah. Perompak. Perompak berarti sama dong Popeye. Ada. Popeye juga makan bayam. Kau ngapa tak suka makan bayam? Suka lah makan bayam. Mana bayam ya? Tak ada bayam. Semula. Bang. Pisang cuma ada. Iya. Ya. Oke. Jadi bang, apa? Sekarang ini kerja. Kerja, Bang. Udah 3 bulan. Tapi sebelum kau kerja itu bang, ini kemauan kau sendiri atau dari orang tua bang? Nyuruh atau gimana? Kemauan aku sendiri, Bang. Alasan? Ya tadi. Ya tadi. Kau yang jelas kau ini mandiri lah ya. Iya. Salut aku bro. Kita anak muda tuh harus berdiri. Kalau Iya, kita belajar kan dari belajar. sekarang. Iya. Jangan ngandalkan orang tua. Iya. Aku gitu juga bro. Aku dari SD bro, kelas 1 SD sampai mungkin kalau aku sekolah ya SMA lah mungkin ya jualan kue keliling bro. Pernah tahu bro. Tahu kan? Nah, jadi ceritanya gini bang. Ya kan kita kan sekolah SD masuk jam 7:30 ya bang. Jam 8 kurang ya. Jam 8. Ini aku kan satu angkatan dengan editor aku nih. 7.30. Jadi bang jam 5:30 tuh aku udah bangun bang. Udah bangun jam 5:30 mandi jam 6 kurang 10 aku udah turun jualan kue ke blok-blok. Kan rumah kita di kawasan perusahaan kan bal, keliling bawa kue sampai jam 7:15 aku balik bal. Siap-siap sekolah lagi bal. Nanti balik sekolah tuh kisaran jam 12:30 bal. Habis makan baru lanjut jualan lagi sampai sore bal. Berapa tahun itu jalan di kayak gitu bal. Kisaran SMP aku pakai sepeda bal. Jualannya. Jualan gue pakai sepeda. Iya, daerah pada 10 bal. Iya. Serius. Di situ tuh ya macam mana ya? Mungkin ya dari kecil aku diajarkan orang tua mandiri kan. Jadi ada jiwa-jiwa dagang sampai sekarang. Ya. Jadi aku bangga jadi apa? Jadi anak yang terlahir dari rahim seorang ibu yang mengajarkan aku mandiri. Ya berdagang sampai sekarang lah. Mungkin orang tahu sendiri lah orang tuaku apa pekerjaannya, makanya aku bangga bro. Jadi aku bangga dan kau kerja, iya kan, Eko juga kerja. Kan memang kadang ada anak muda gitu kan, Ada. yang taunya nongkrong di kopi, foto-foto makanan enak, tak tahu mamanya makan di rumah tuh sayur asam yang dipanasi pula lagi, nasi yang dipanasi, sok mewah di sosmed.
Iya. Betul nggak? Betul. Kehidupan itu tidak sesuai realita ya bro, banyak fake-nya ya. Facts. Iya. Kadang gini juga bro, kebutuhan pacar dia bro diprioritaskan ya bro. Iya. Serius, aku punya kawan gini bang. Jadi bang, gajian belum nih bang. Nah. Dia jadi pas malam minggu nih bang, dia nak ajak kawan dia nak ajak pacarnya makan, pacarnya ngajak dia makan. Makan yuk, jadi kawan aku tak ada duit. Jadi nak minjam lah dan aku bayar bang, tak bisa. Aku udah tahu karena pasti kayak gini. Jadi kau mau tahu dia aku bang, jual beras. Nah, jual beras bang demi membahagiakan wanita bang, yang jelas-jelas bukan jodoh dia. Sekarang jodoh orang bro. Sepertinya. Serius. Iya. Itulah ya. Mak dia, aku yang heran gini. Kayak mamanya minta, nak ada duit nak, mama lagi sakit nih nak berobat. Apa alasannya katanya kok, bang? Tak ada duit. Nah, tapi untuk cewek ini prioritaskan dia. Kurang ajar lah kawan kayak gitu tuh. Jadi aku punya kawan kayak gitu bang. Kalau pengalaman kau gimana? Kalau masalah kawan tuh itu aja aku sampai sekarang juga kawan baik-baik lah. Tak ada lah masih yang kayak abang tuh yang jual beras sampai apa jual ginjal ada orang main jual ginjal. Kalau ada mungkin ya mau. Kalau kau Ada kawan kayak gitu. Yang gimana tuh tipe? Gitulah. Hanya datang di saat butuh. Butuh. Iya. Butuh itu bahasa apa bro? Mau bahasa banyak lah. Butuh apa leh? Butuh. Butuh deh. Butuh lu kan leh. Butuh. 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 Batong kelapa. Saat butuh. Di saat perlu lah. Woi, perlu bang, bahasa Saat baku perlu lu datang, di saat lu gak perlu udah datang gitu. Iya, betul ya. Itu kawan. Kebanyakan kawan itu itu. kawan bajingan namanya. Aku banyak kawan kayak gitu bro. Iya. Iya. Makanya aku sekarang nih pengen punya kawan yang berkualitas yang bukan kuantitas bro. Iya. Kuantitas tuh nggak pakai. Gak pakai buang laut aja. Iya. Kadang dia datangnya, bro pinjam dulu bro. Kawan belum ini bro. Jadi kalau pinjamkan bro. Dan kita nak nagih, dia pula lagi balik marah. Itu udah kebiasaannya. Dia kayak gitu bro. Awak tuh bukannya begini ya, kawan. Tapi sebagai kawan membalikan itu jangan sampai kawan berubah jadi. Betul. Karena Karena masalah dunia sensitif betul lah. iya, Betul lah. Betul kan? Betul lah. ada duit nih. Aduh, pokoknya siapapun pasti lah. Kau pernah alami juga kan? Iya bang. Apalagi time gajian kan. Kadang babi nelpon tuh. Halo, di mana tanya? Kabarnya gimana? Biasa. Biasa. Lah. Sekali ujung-ujungnya ada duit 100 tak? Katanya. Ini Bisa babi gitu. itu bang. Iya. Ah itu namanya babi itu bang. Betul sekali. Iya, Wah. itu memang. Amazing. Aku pun gitu memang juga. Aduh, bro kataku. Aku aja megang duit lepas gajian itu paling 100, paling Iya, banyak ada iya, bro. iya. Sulit aja. Nah, ini kita mau makan kedua nih. Terus ngobrol sambil makan sedap nih bro. Iya. Tolong editor kirim. Apa lah video dulu bro? Itu tak makan. Editor puasa. Masa ya? Masa malam. Ya kawan-kawan jangan lupa share, komen, dan subscribe ya. Nah, Channel kita Anti Mainstream Official. Biasa kita bikin video yang barbar. Kali ini kita bikin video yang santuy lah. Ini lantaran videonya nggak barbar, jadi aku join di sini. Karena kalau barbar dia tak mau main di sini coy. ngeri ya. Mari. Kalau di sini orang-orang yang berkualitas aja yang main di sini. Orang-orang tadi. Sombong. Sombong amat. Sombong amat lagi editannya hebat deh. Ayo masuk aja. Tergantung kursi ya. Tergantung porsi bro. Kita tadi itu sebelum kita bikin ngetik video ini kita udah cuci tangan ya bro. Iya jelas lah. Kami di sini menerapkan 3K. Apa tuh? Apa? 3K yang di perusahaan itu. Contohnya itu aja. Kebersihan, Keamanan, keamanan, kesehatan. kesehatan. Yes. Itulah dia. Tapi orang sendiri sekarang ini kebanyakan sehat secara jasmani bro, secara rohani dia gagal bro. Seperti saya kayak ini bro. Masih hangat ya. Masih hangat. Sangat lah. Seperti hangat itu saya cinta kepada dia. Bro. Nengok piring kayak gini.
Apa? Ingat di Madatu. Ingat di hajatan. Betul. Seperti sambil hajatan, Bro. Di hajatan. Oke, kita makan dulu, Bro. Ini Ini ada sambal matahnya, Bro. Bal. Ingat. Ayamnya kayak mana nih kita bagikan? Jangan Editannya lagi bro. Editan ambil sendiri. Ambil sendiri. Dicolek aja, diambil gini aja. Nonton jangan ngiler. Cukup nikmatin saja. Cukup. editor tak bagian nanti. Hah? Editor puasa. Pas nih baru bangun makan. Wah. Wah. Pak, porsi itu tambahin lagi. Elah dulu. Kalau orang Ini luar, kan ambil sendiri. kalau orang luar nih kan makannya bukan nasi yang dibanyakan, Ya. lauknya yang dibanyakan. Itu kan gaya orang kaya, Iya. menutupi kemiskinan kita. Selaku Sebenarnya kita kalau makan hari-hari bukan kayak gini tau ya. Nasi kantin, Bro. iwak kare di depan, iwak Tahu wadi. ya, Bang? Wih, ya. Kerupuk mana kok? Waduh, editor cuci tangan sendiri ya. jadi Bang, kita nanti cerita tentang hajatan ini, Bro. Tentang hajatan. Hajatan. Jadi Bang, aku pernah gini, Bang. Nah, Berarti kan aku pernah jalan kos nih, Bang. Pas di Batam, Bang. Jadi bro lapar, nah. duit ada. Jadi pas aku ngekos dengan kawan aku, ada orang bikin hajatan, Bang. Sampai banget. Jadi pergilah, Bang. Pergi nyelonong gitu aja. Mantap lah. Baju bau, Bro. Nah. Yang datang tuh kayaknya orang-orang pegawai lah. Yo rapi lah ya. Iya. Jadi aku datang langsung kenal dekat Iya. dengan menyambut tamu salaman. Kata dia, silakan dek. Porsi aku makan tuh penuh. Semua lauk makan semua. Ngomong-ngomong. Iya, jadi ditanya orang tuh, ada bapak-bapak nanya, kerja di mana nak katanya. Aku pas tuh aku dalam kondisi udah selesai makan, Iya. kabur aja aku, Bro. Bengak. Benar tuh. Pernah juga. Kasih kasih amplop. Amplop. Tak ada. Pernah juga, Bang. Orang pergi ke orang kenduri. Tak kenal aku dan orang tuh. Bro, lapar kok. Saking barbarnya itu. Gitu aja, langsung masuk aja duduk makan. Alantak sono lah ya. Iya. Orang amin juga. Iya. Paling kuat. Amin. Dalam kondisi bro lapar, coba cepat kalah keluar nasi. Iya, cepat lah ya. Tahu lah kalau kita biasanya di rumah betalam. Pokoknya kalau aku jangan cerita lagi. Kalau makan aku, kalau kenduri setala dengan aku habis ayamnya semua. Dulu tawa kan. Walaupun tinggal di kampung jarang makan ayam. Sedih kan? Gitu pula ya. Dan ini ada triknya, Bang, kalau naik ke orang kenduri nih. Nah, Jadi kalau maghrib tuh harus ke masjid tuh. Nah, nanti pas doa tuh, doa terakhir kan. Habis doa tuh pasti orang sholat apa namanya tuh? Habis doa tuh sholat apa namanya? Sholat sunnah. Nah, diam dulu kita situ. Pasti orang-orang masjid tuh ngajak yang betul jangan ke masjid. jadi pas habis sholat tuh pasti orang ngajak kan, yang ada hajatan, yang ada apa, diajak lah. Ikut awak hajatan kalau udah habis tuh. Oh iya, kayak ada undangan nih gitu. Jadi Pasti ikut apa? ikut lah, ekor dulu kan. Jadi lah, tapi yang tak mau makan sedap dia kan Pengalaman di mana tuh? di kampung. Berarti 11-12 juga ya kita ya. Tapi editor kita tidak, Bro. Editor kita kan kakak kami, Bro. Pernah kayak gitu. Editor, ayam editor. Ayam itu. Cuma makan nasi aja. Tunggu lah. Ada banyak nih. Sampahnya tetap gue. Sampahnya tetap ada ini. Coy. Tahu udah sih? Juga. Sampahnya nih ya. Udah lah. Apa terus? Sambal lah, kita pakai sambal.
sama lidah pakai sambal. Bener. Kau nggak suka cabai, Bang? Nggak bisa pakai cabai? Bisa? Apa sama, Bang? Cuman kalau udah pedas tuh tak bisa aku. Enak ya. Aku juga nggak bisa makan terasi. Kamu? Aku Oh, kalau iya. buatan keluarga aku bisa makan, tapi kalau buatan orang lain nggak bisa, bro. Beda ya. Iya. Aku nggak tahu. Aku kalau terasi itu tak bisa terasi yang orang jual kiloan tuh. Tim kamu. Coba. Tim kamu. Lain, aku tak bisa makan itu, bro. Yang kayak udang tuh. Yang di luar tuh belacang. Nah, tak bisa makan tuh. Aku makan ini, pokoknya makanan keluarga aku mau makan. Kalau masakan orang lain, kayak kawan-kawan aku makan orang tua aja, cuma kayak orang yang tak aku kenal, kadang makan. Ngapa itu? Tak tahu. Kayak di rumah editor aku buat makan, cuma tak pernah disediakan makanan. Paling betul. Bingung nih. Tapi kalau nanya lebaran, ada rendang ya? Dia kan Bugis, bro. Biasanya pakai rendang, bro, lemang, bro, ya? Bukan lemang. Rasa. Ah, Enggak, tuh. tak ada katanya, habis. Kedekut memang. Padahal kalau pesan jauh hari dah, coy. Ada Ada. kawan-kawannya. Tak ada tinggalkan dia. Positif thinking aja, mungkin keluarganya datang 100, tidak. Tidak juga. Oke, sekarang alasan pandemi kemarin. Pandemi ini bagus aja kata dia. Mama aku tak masak. Ya. Kau datang ke rumah aku, Gus, kau bisa sendiri aja. Dia takut opor ayamnya habis, coy. Di konten kita nih kok banyak aja collab kok. Iya. Collab tuh apaan sih? Iya, nggak tahu aku. Iya. Menguntungkan nggak kira-kira? Ya, kalau menguntungkan kita boleh-boleh lah. Iya, kalau tak menguntungkan buat apa? Sendiri aja kita. Independen ya. Independen. Iya dong. Independen. Apa sih? Berdiri sendiri. Jangan, masa itu berdiri dengan orang lain tuh. Sekarang orang lagi heboh yang membahas tentang Omnibus Law ya. Nah, Iyalah. tuh. Sebenarnya menurut lo gimana tuh? Tak berani aku bahas itu karena aku seorang buruh. Gak berani bersuara, takutnya dibungkam. Betul. Tapi katanya negara kita negara demokrasi, bro. Ya harusnya sih kita bebas berorasi tanpa dikenakan hukum. Karena tak akan mungkin juga masyarakat itu kan setiap elemen-elemen itu punya pemikiran dari mahasiswa. Karena di setiap elemen itu pasti bergantung juga pada mahasiswanya. Tuh, keringatan lagi tuh. Jadi kita di sini nih gimana ya? Mau paham nggak paham, salah juga. Karena kita termasuk buruh. Bukan masalah gitu, bro. Orang Indonesia ini banyak yang cerdas, bro. Ya, nggak ada sih yang nggak. Cuman kurang orang jujur. Itu aja kuncinya, Pak. Dia tak berani jujur dia tidak berani speak up. Bahwasanya kejadiannya kayak gini nih. Karena ini dibungkam. Betul nggak? Tuh, Mungkin dia cari aman sih, bro. itu nggak tahu juga lah. Pokoknya pemerintah kita dukung juga karena itu pemikiran kalian. Kami sebagai buruh pun berharap peraturan itu untuk membantu kita semua karena kebanyakan kita ini buruh. Saya sendiri buruh juga. Betul. Kita berharap sekali Ah. yang terbaik lah buat kita juga. Ibarat tuh
Sekarang kita mengumpulkan kita. betul. Kalau kita sekarang berpikir terlalu misalnya bro. Gak mungkin dong bro. Presiden pengen mensengsarakan rakyat ya. Iya. Dia bikin aturan kayak gitu mungkin ada maksudnya. Cuma nama manusia ini ya tidak membaca semua. Karena di situ tuh 905 halaman. Mungkin diambil poin-poin penting karena kita ini bisa terprovokasi oleh media yang bahaya sekarang. Karena sosial media ini lebih kejam daripada ibu tiri lagi bro. Ngeri juga memang. Karena penyebarannya sangat cepat. Asli. Yang paling enak tuh nyebarkan hoax. Iya. Kita pun nggak tahu itu hoax apa nggak benar. Kita hanya orang awam ini baca share gitu. Nah itulah. Tapi boleh nggak kau kasih pengalaman kau dengan penonton kita tentang Ya. masalah kau kemarin? Gara-gara itu juga sih. Nah, Saya pun kapok lah. Selalu. nah, kau belum dengar ya? Ceritakan kau. Gak apa-apa ya. Tak apa lah. Masih gak apa-apa. Nggak Gak apa-apa. Saya mohon maaf juga. Kepada elemen-elemen lah. Elemen Yang bersangkutan itu. Tapi kan, ini kan bro cerita masa lalu bro. Ya. Ya kan? Tak apa-apa dong. Setiap penjahat itu pasti punya masa lalu. Betul lah. Betul. Jadi waktu itu kan masalah apa tuh kemarin demo juga sih. Jadi dari postingan orang saya share, tapi saya tambahin kata-katanya. Kata-katanya nggak usah dianu lah pokoknya. Ya, pokoknya kata-katanya itu menyinggung instansi lah. Ya. Itu Anu lah ya. melanggar ITE katanya. Hmm. Dan saya pun sempat jadi buron, tapi alhamdulillah masih bisa diklarifikasikan dan saya sudah buat pernyataan bahwa saya begitu. Itu pelajaran memang sangat besar buat saya. Sampai saya nggak berani. Ya memang ya saya ini memang apalah saya kan sekolah di Mantang SMP, dilanjutkan dengan sekolah ya PLK tuh setahun. Ya, orang sini tak tahu juga kalau Ya. sekolah PLK. Anggap aja kursus. Jadi saya tuh namanya masyarakat yang demokrasi kan, Kritis lah ya. ya kritis. Nggak tahu lah kritis apa enggak, yang penting saya tuh Sekarang tahu. gini bro, sistemnya sekarang nih kayaknya kritis itu bagi orang yang berpolitik, orang yang banyak uang. Mungkin orang kayak gitu ini dilarang untuk kritik bro. ya, betul. Ya benar. Kan katanya negara kita negara demokrasi, bebas bersuara. Ya. Tapi kalau kita berbicara, kita kena pasal-pasal karet bro. Betul nggak? Betul. Jangan kritik pemerintah di sini. Ditangkap gitu nanti. Terbang sih aku. Nanti ya cut bagian itu ya. Jadi kawan-kawan sini mau dengar juga bawa cerita lo kok. Ya sempat cari lah aku buron lalu dalam berapa jam. Tapi berita itu langsung viral. Mungkin Ya, masih masih diprivasikan ditahan. lah ya. Masih diprivasikan cuman untuk sekedar yang perlu kita tahu. Ya. Soal diviralkan, ya. Kepolisian tahu nggak? Tahu lah. Dia bermasalah dengan kepolisian bro. Oh, aku kira ada orang yang melaporkan. Ya pasti ada sih yang laporkan. Ya. Seperti saya dulu bro. Langsung ditelepon langsung ada pihak orang. Tapi bukan aparat ya. Tak perlu sebutkan. Dulu minta buat video klarifikasi, minta Udah. Selesai. itu minta maafnya tuh upload ke medsos atau ke orang tuanya? Itu kan masih ibaratnya masih di Lalu itu adalah orang-orang yang itu aja lah yang belum Oh. di viralkan.
Jangan sampai lah. Jangan gak keluar jin nanti. Cuma cuci tangan nih bang. Later. Bal, gimana Bal masakan Firman? Gimana masakan orang tua tuh bro? Wis, mantap. Itu Sedap. Review ya. Kekenyangan apa? sudah ya? Editor gimana editor aman? Aman. Editor dia senyap-senyap aja, padahal dia paling banyak makannya. Iya. Iya. Pupuk. Pekerjaan paling enak tuh editor lah ya. Ya. Kalau dia makan dia terlalu banyak dia tak apa-apa ya kan? Editor nih senyum-senyum aja. Buat kawan-kawan, kita di sini sekali lagi kita cuma diskusi, nah, sharing cerita. Ya kalau cerita kita menginspirasi atau sama dengan cerita kalian, ya kan? Alhamdulillah ya kan. Ya kalau enggak ya inilah kita apa adanya ya kan. Jadi kalau saran saya sih be yourself aja sih. Jadi dirimu apa adanya. Betul nggak? Betul. Gak harus jadi seseorang. Kamu nggak perlu harus jadi orang lain, kamu harus jadi diri kamu sendiri. Karena apa? Kita menjadi diri orang lain, maksudnya itu gimana ya? Mencontoh orang lain tapi kita tidak nyaman di situ. Ya, gitu. Mencontoh orang lain itu gak sesuai dengan keadaan kita juga. Gak bisa kita paksakan. Kamu Betul. gak harus Kamu nggak harus jadi orang lain, kamu tetap harus jadi diri kamu sendiri loh. Kadang orang banyak gini berpenampilan oke. Kalau dari segi pakaian, jam, sepatu, walaupun sepatunya KW, sumpung nauzubillah bro. sombong. Serius. Apalagi zaman sekarang kan, anak zaman now banyak yang kurang ajar orang tuanya dia. Dia pengen sesuatu tak dibelikan orang tuanya, apa sekolah. Kurang Kayak ajar. adik kelas aku kemarin. Kayak gitu lah. Tahan boros. Alasan? Minta belikan motor. Mantap ya. Sekolah. Ya. Kalian tahu dah, aku dulu sekolah bro ya, nak beli apapun, aku jualan kue dulu bro, keliling dulu jual kue, kumpulkan duit dari 10.000 demi mendapatkan sesuatu yang aku punya. Itu pun ibarat kata tuh tidak semuanya aku beli kan. Yang penting-pentingnya. Yang penting-pentingnya kayak beli baju sekolah. Iya. Kayak tak bisa beli kayak orang tuh mainan. Maklum lah kan, kalau anak kecil ini identik dengan mainan. Betul. Tapi sekarang kita mainin orang ya. Tahu? Kalau ketawa ikut ketawa. Hah? Kalau ketawa ikut ketawa. Kalau orang ketawa tak ikut ketawa dikira tak normal nanti. Ini bukan anggur merah coy. Ini teh hobeng. Kena endorse sama lucu. Ucuk. Ucuk coy. Anak editor kita Ucuk namanya. Iya. Iya. Pak Ucok. Pak Ucuk. Ucok. Pak Ucuk. Tapi memang iya sekarang yang aku tengok anak-anak sekarang memang kebanyakan kurang ajar orang tua. Jadi kadang ya, mak belikan aku HP, pak belikan aku HP. Kalau bapak tak belikan aku HP, aku tandakan sekolah lagi. Padahal kalau dia punya otak, sekolah itu bukan untuk bapak mama dia, tapi untuk masa depan dia sendiri. Betul lah. Betul lah? Betul. Salah aja tuh. Salah. Kebanyakan kayak gitu aku tengok. Jangan kalian buat alasan sekolah itu untuk mendapatkan darah. Betul. Betul sekali. Cuma sekolah itu. Makan bata aja lah. Bata ya kan sate. Keras kepala. Astaga. Kadang ya bapaknya dia saking biar anak dini sekolah, dia cerita dengan aku
Gus biarlah anak aku gini aku tak apalah aku penuhi Gus, penting dia sekolah soalnya aku udah tanggung udah Gus, dia udah kelas 3 kalau dia putus sekolah apa kata orang-orang katanya aku pun harus fokus banyak katanya jadi dipenuhinya kok dikreditkannya Honda kok ada anak gitu ya. Pak pernah ada nemu ya kawan kayak gitu? Pernah bang. Kenapa di kelas sama kawan-kawan? Iya kadang itulah kayak mana supaya anak kita itu anak kita pula belum punya anak. Belum punya anak itu masih Contohnya kita jadi orang tua. iya Suatu suatu saat pasti iya, kita pasti tua bro. Apalagi anak-anak kita nih pengennya dia tuh semangat sekolah kayak mana caranya. Ya itulah tadi belikan motor. Iya sebenarnya HP. kalau kayak gitu salah sebenarnya jalannya dah. Kalau menurut Pak apakah itu memang dia kultur memang dimanjakan dengan orang tuanya atau gimana itu menurut Pak lah Firman? Ya kalau menurut aku ya dia sendiri aja bang. Dia sendiri aja yang minta keegoisannya tuh. Kayak egoisan seorang anak Iya. Apalagi sekarang ini kan kalau sekolah tak bawa motor pasti bilang tak keren ya kan. Anak sekarang ini gengsinya tinggi. Bro. Ya benar. Jangan kayak gitu bro, kita juga punya pengalaman juga sih dengan editor kita. Serius, orang tuanya cerita dan aku bro, duit aku sering kirim katanya untuk dia. Sana dia tidak sekolah. Di warnet dia rumahnya. PP. Oh. Di situ tuh kenanya dia tuh. Nah itu hal yang tak boleh dicontoh tuh. Editor kita kayak gitu orang Cerita ya. ini cerita dulu tuh. Biasa lah. Gak usah baper ya editor. Santai lah. Ini kalau dia meraju dia tak mau lagi dia main dengan kita. Ciao. Macet. Jadi gimana bang? Kau cerita kau tadi tuh kau dengar kayak gitu. Ya sedikit miris lah selama ini. Apalagi dulu awak juga sama lah kayak abang. Sekolah jalan kaki sebelum sekolah tuh apa namanya jualan. Dia Kalau aku sebelum sekolah tak jualan. Kalau aku sebelum sekolah tuh cuci baju dulu, piring, apa yang dulu aku bisa kerjakan dulu. di usia kita dulu lah ya. Jadi Jadi pas itu tuh baru dikasih uang jajan ya. ya dikasih uang Nah, jajan. di situ bagus bro. Jadi kan di situ tak banyak sedikit kan kau dididik secara mandiri bro. Latihan diri. Saat kita sekolahnya tuh tidak dengan orang tua lagi. Banyak pengaruh betul tuh ke depannya. Beda dengan anak sekarang makanya. HP tak keren, tak mau. Ma, belikan aku iPhone 11. Aku kata mama dia. Karena daripada kita beli iPhone nak, bagus katanya kita beli rumah. Tidak tahu mak, iyalah kalau kau pengen nak mamang kau jual ginjal katanya. Nah beli HP iPhone. TV betul lah di HP. Sekeluarga belum boleh HP. Iya. Ma, Makan aku tuh kata, HP tuh mah. belikan aku motor yang apa FU. Nah, FU FU. yang Satria Belalang. Nah, Iya. Yang gini bangku itu. Iya. Yang kalau kita bawa cewek ini pasti tapi gini bro, pas kita bawa cewek motor itu tuh, cewek yang fotonya tempos bisa berisi. ya terlalu panjang kayak Iya. belakangnya. Jadi kalau ngerem mendadak tuh, Wow. wah, Itu yang paham aja lah. paham lah. Kalau ini jarang merasa kayak gitu. Ya, kalau kita ya tak apa sih cerita gitu kan. Aku tengok anak-anak sekarang nih. Intinya tuh kita ini kan calon jadi orang tua, calon imam buat anak-anak di situ. Kalau bisa jadi anak gitu tuh tak usah kayak gitu. Kalau prinsip gue gini, anak aku tuh kalau bisa sananya ya usia aku panjang juga. Tak kalau dia sekolah, kalau kecuali dia sudah SMA baru kasih gadget. Tapi kalau SD maksudnya dia masih kecil dikasih HP Itu rusak moral rusak. karena itulah dari HP itu kuat betul Pengaruhnya kuat ya. pengaruhnya karena situ kalau Iya. tanpa pengawasan orang tua Iya. berbahaya sekali. Betul.
Tapi sekarang nih orang tua juga bisa berbahaya loh bro. Iya. Karena medsos ini memang bahaya. Apalagi Facebook. Iya. Itulah. Sekarang ini bro ya, survei membuktikan 97% yang paling dikagumi oleh wanita bukan setara dengan maksudnya bukan seusia sesama kayak 20-30. Dia sekarang ini lebih suka dengan om-om bro. Cewek-ceweknya Suka dengan gadun. yang dibudit deh. Ya aku baca juga bro. Maksudnya yang om berdasi lah. Nah bukan berdasi, berpangkat label juga lah. Berpangkat label juga. Yang beruang lah. Beruang lah ya. Nah. Aku tengok gitu. Alasannya apa? Kalau aku bang, lebih baik aku pilih om-om. Aku pernah ngomong gitu bang. Aku jujur bang, aku punya kawan gitu bang. Aku bang jujur bang, lebih baik aku pacaran dengan om-om. Apa alasannya? Pertama bang aku nyaman. Nyamannya dari segi apa? Aku bilang dari segi ekonominya katanya. Aku bang pacaran om-omnya aku pilih-pilih dulu dia bilang. Kalau om-om yang tak berduit aku tanda. Iya. Rugi dia. Tapi aku setuju dengan dikata dia tuh. Dia sebagai wanita berharga bro. Betul gak? Berharga. Daripada pacaran dengan cowok yang ganteng, modal tampang doang. Dia pengen enak-enak doang, habis dapat enak-enak tinggalkan. Kebanyakan gitu kan? Banyak kan? Jadi setidaknya kalau dia dengan om-om, duit dapat, enak-enak dapat, enak-enak. ATM penuh, fasilitas oke. Skincare-nya mahal. Sekarang bro, alat dandan cewek mahal bro. Iya. Skincare-nya, apa yang namanya itu oleh itu? Eyeshadow. Tahu. Berarti pengalaman juga pernah jadi Iya apa itu? waria. Ya pernah dengar aja. Eyeshadow kan itu apa alis mata. Ya. Dalam bahasa Ini gitulah. Aku ada temui orang kayak gitu. Dia pacaran salah satu dengan pejabat juga lah kalau nggak salah. Tapi nggak usah sebutkan lain. Ini kawan aku lah. Sensor. Sejahtera hidup nih. Dari secara finansial oke. Nah, jadi kalau masalah pribadi aku tak terlalu dalam lah bertanya ya bro ya. Iya. Yang jelas dia dengan om-om. Sampai sekarang Udah tahu sih, nggak pernah lost kontak aku dengan dia. Udah sering sih kadang di WA. Memang kayak gitu ya. Kalau karena uang dulu. Kita juga mungkin. Iya. Kalau ada tante-tante mau, kamu ada? Kalau tante-tante ani-ani namanya. Ani-ani. Bukan Roma-Roma, ani-ani. Tante-tante ya. Tapi Firman ada pengalaman dengan ani-ani loh bro. Ada. Pernah kan dengan ani-ani? What the fuck man? Yang jelas pengalaman gitu tuh kalau tentang wanita tidak terlalu lah ya. Maksudnya tuh ya nakal-nakal kita bukan nakal ke wanita, maksudnya dia nakal-nakal hal yang wajar lah. Iya nakal-nakal remaja. Ya kita bukan remaja lagi, kita udah dewasa. Iya, dewasa. Iya dewasa. Maksudnya pas kenakalan kita tuh kan yang paling gudangnya itu di remaja. Kalau aku prinsipnya aku gini, aku biarlah nakal di saat usia kayak gini. Di saat aku usia tua aku tak mau nakal lagi. Karena apa? Di saat kita usia 30-40 itu sudah waktu kita tak balik, tak lama lagi. Jadi siap-siap lah. Setidaknya itu bertobat, ya kan? Itulah nomor satu. Tapi sekarang ini aku tengok dia nakalnya di saat di usia tua bro. Iya, tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Itu bukan makin tua makin jadi, makin tua kayak babi. Astagfirullah. Tapi memang iya kan? Orang tua. Kita bicara orang tua, kita orang muda bro, wajar dong kita ngomongin orang tua. Orang tua juga bilangnya kita anak muda. Iya. Bilangnya anak muda. Ada juga pernah bilang, kau ini nongkrong tak jelas, ngabiskan duit orang tua aja. Ada kayak gitu orang tua ngomong kayak gitu. Padahal nggak nyerminkan dia sendiri di mana. Astagfirullah. Kau ini sosok
Balik. Los aja ngomong santuy. Kalau kalian tahu ya netizen kawan-kawan, Firman ini juga pernah main dengan Ani. Astagfirullahaladzim. Pernah juga. Tapi untuk kebaikan diri sendiri. Maksudnya yang menguntungkan. Setidaknya tuh yang menguntungkan. wajar lah ya, kayak anak kuliah kan wajar. Main dengan Ani, setidaknya makan di kami gak usah dibayar. Dapat enak-enak lagi. Woi, kalau enak ada. Itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh agama tuh aku udah terapkan dari kecil, Bang. Tapi kalau keuntungan makan, percaya. bayar Ini kos, kita kalau ngomong di publik, tak mungkin kita juga privasi kita lebih dalam, bro. Betul kan? Percaya aku. Enggak apa-apa kamu bakar mereka, enggak apa-apa sih. Intinya tuh kalau kita ya biarlah kita nakal di saat usia muda ya. Iya. Jangan nakal di saat usia tua, malu, bro. Sudah punya anak. Selingkuh. Kan kurang ajar ya. selingkuh sama siapa? Hah? Selingkuh dengan anu lagi. Brondong. Wah, gila. Janganlah. Kasihan, nih, bro. laki yang Kasihan istri kamu yang istri bapak-bapak yang pagi menyiapkan sarapan, mencucikan pakaian, gosokkan pakaian, memberikan yang terbaik. Bapak-bapak di luar selingkuh. Alasannya apa? Bosan dengan istri yang di rumah karena apa? Sudah nggak produktif lagi. Kan kurang ajar, bro. Betul nggak? Betul lah. ngomong kita bapak juga kelak. Iya, maksud aku kita bercermin untuk saat ini, bro. Dan Nah. aku tidak mau kayak bapak-bapak kayak gitu. Maksudnya cukup dia aja yang kayak gitu. Iya. Kita Kita jangan, bro. jangan sampai lah. Kita sadar diri lah. Sadar diri, Pak. Ya. Siapa kita kan? Mau Siapa selingkuh. kita? Indonesia. Indonesia. Ya, berbuat tuh yang gimana ya? Kayak selingkuh. Selingkuh tuh sudah jadi hal yang tabu mungkin ya. Selingkuh itu pasti ada kesempatan dan niat, ya tak? Ya kalau nggak ada niat pasti nggak bisa lah. Nggak ada kesempatan. Intinya tuh kalau yang selingkuh, yang mau selingkuh atau yang diselingkuhi itu memberikan ruang, bro. Iya. Ya, maksudnya itu memberi kode, kayak sinyal. Itu yang bisa terjadi perselingkuhan. Tengok. Tapi kalau lawan jenisnya tidak mau, tidak merespon, Tidak akan terjadi. Tidak. tak akan ada terjadi perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu adalah karena ada niat dan tempat. Tanggapannya juga sinyalnya tuh disambut dengan baik. Bagi kita yang terselingkuhi, jangan. Aku nggak pernah diselingkuhi ya, bro. Aku nggak pernah diselingkuhi. Misalnya nih, anunya ibarat solusi ataupun gimana? Mungkin ada bisa disaring sedikit kan. Iya. Nah, di saat misalnya selingkuh pacar kita misalnya kan, Aku gimana gimana selingkuhnya ini Aku juga, bro. Aku tak pernah diselingkuhi. kita tuh bukan masalah diri kita atau orang lain, itu sudah tabu, sudah kita dengar di mana-mana kan. Nggak, yang kalau aku pernah dengar orang yang selingkuh tuh pasti ada alasannya, Mbak. Iya. Apa alasannya? Ya, alasannya salah satu itulah kebutuhan seks. Biologis. Ya, Secara biologis. Nengok istri sudah peot, sudah nggak produktif lagi, udah monopos. Selingkuh itu tidak identik kepada suaminya, semua kaum Iya, bisa bro. selingkuh. Iya serius, memang iya. Maksudnya kita nih, yang kita bahas nih sekarang ini kan kenakalan di saat usia tua, bro. Nah, Kebanyakan kayak gitu kan, ani-ani, dan berondong, gadun-gadun dengan cewek-cewek usia kita. Nah, dicarinya karena apa? Kepuasan. Ya Allah. ampunilah kami ya Allah, apa ini kan tanda-tanda kiamat. Kita di sini bukan gibah, bro, tapi kita bilangnya orang tidak ya. Hah? Kita kayak gitu orang sih, kita kan Bilangnya orang. Kita kan sih. ya Itu tidak yang kita bilang tengok orang sekarang. ini, kita sekarang ini Kita kan kita tidak hal-hal bilang orang tabu. secara personal, bro. Ya, kita Kalau secara personal kita boleh. nah nggak boleh. Kita nih menceritakan Keadaan bicara pernah kita tengok. ya keadaan yang pernah kita Hmm. lihat, kita dengar. Iya.
Ibaratnya HP bunyi. Anu deh, dosa telepon dulu ya. Anu, Om lagi di rumah nih, istri Om lagi di dapur. Nanti aja telepon bos sudah. Nanti Om ngasih kode itu. Bisa gitu bro. Biasanya ya. Iya. bukan biasanya, Di memang situ ada. di kontaknya tuh bro. Nurdin namanya. Namanya Nur Hayati. Padahal Nur Hayati. Padahal ini lelucon ya. Lelucon aja bro, kita jangan tahu kalau ada namanya sesama ya kita minta maaf. Kita nih lawak-lawak unggulan Lama-lama juga terkonsep. ngomong jujur. Iya. Maklum lah mau ngomong kenyang itu. Ya. Intinya kalian harus jadi anak muda yang kritis, yang apa ya, jangan mau terprovokasi oleh situasi yang sekarang ini. Maksud aku tuh makin parah ya dunia. Hati-hati bermedsos lah. Ya hati-hati. Saran juga. Pilih pergaulan tuh yang positif, yang bagus-bagus lah. Hindari kawan-kawan yang berperilaku negatif. Tuh. Ya, karena apa sekarang ini kita ini lagi krisis keuangan ini juga, krisis moral ya. Iya. Iya, tapi profesional. Profesional kita harus menghadapinya kan. Bukan proporsional ya. Bukan proposal ya. Wah, sedap. Oke, channel kita cukup sekian aja ya. Buat kawan-kawan jangan lupa share, komen, subscribe ya. Kita nih ngobrol-ngobrol gini ya. Jika pun ada misalnya menyinggung perasaan kalian, ya kita Banyak sekali. Mohon maaf karena ya. kita manusia yang tak luput dari namanya itu hilap. Walaupun hilapnya sebenarnya dibuat-buat. Iya kan? Lazim. Dia dari channel kita ini jika berfaedah buat kalian, ya kalian share. Jika pun enggak ya kita minta maaf karena tidak selamanya kita bisa mungkin memberikan sajian, maksudnya itu konten yang mungkin kalian harapkan, karena kita ini juga manusia bro, punya kapasitas yang tidak maksudnya itu tidak bisa seperti yang kalian minta. Kita minta maaf ya. Iya. Ya kan? Mungkin di sini kita cuma ceritanya ngobrol-ngobrol. Insya Allah di channel di konten nextnya mungkin kita akan berikan yang lebih seperti yang kalian mau lah. Iya. Seperti apa Ya sih? karena kalau hari yang ini kita pengen cuma ngobrol-ngobrol, Ya. sharing-sharing dan kawan-kawan, cerita bodoh lah, walaupun kita memang bodoh. Ya, Kita memang ini bodoh, pintar kita ini pintar sebenarnya. Hmm. Cuma kita tidak mau dengan pintaran kita. Lebih Iya. baik kita dibilang orang bodoh. Iya. Karena memang saya bodoh. Karena kita bodoh. Tapi dari kebodohan kita bisa membuat orang tersenyum bro. Itu satu ibadah buat kita bro. Jadi kalau kita meninggal bisa jadi amal jariah buat kita nanti bro. Nih, Amin. Ya kita tutup aja channel kita ini gimana? tutup aja. Jadi itu harus ya. Siap. Wabillahi taufik. Ya. Belum. Ya kita doakan lah ya yang bekerja Ya. semoga selalu selamat dalam bekerja. Lancar. Yang lagi rezekinya. merintis usaha semoga sukses. Amin. Yang lagi punya niat atau nazar pengen membahagiakan orang tuanya semoga terlaksanakan. Amin. Yang punya niat untuk dapat jodoh semoga dijauhkan. Yang didekatkan. Yang didekatkan. Tak boleh dekat-dekat bro. Ya, belum belum mau rim. belum muhrim bro. Jadi masih jauh-jauh. Ya, jarak. Iya berjarak. 1 meter. Semoga yang pengen bawa kedua orang tuanya haji diberikan rezeki ya. Yang jelas rezeki Amin. halal ya. Ya, amin. Buat para penonton kita banyak terima kasih kita ucapkan buat kalian. Maaf jika channel kita jika ada menyinggung perasaan kalian ya. Semua Ya kita minta maaf. minta maaf. Di sini kita hanya sekedar ngobrol kisah-kisah kita. Ya walaupun sedikit kita bercerita tentang orang, tapi kita tidak menyebutkan secara personal ya enggak? Ya. Oke, kita tutup channel kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom. Oh, let me up with a bright smile on now.